Hai nakama, One Piece Joy Boy is back. Nah, sekarang ini nih, setelah kebangkitan Joy Boy dan menumbangkan Kaido, anime One Piece berasa disuguhkan kisah yang menarik nih, dan ada kaitannya tentang sosok yang terhubung dengan Nika. Itu adalah Zunisha Gajah Purba. Ngomongin soal Zunisha, tentu tak lepas dari berbagai macam spekulasi dan teorinya kan. Kala itu ramai memang alasan Zunisha itu mundar-mandir di lautan sana. Mungkin dia emang diberikan perintah oleh seseorang. Dan setelah kebangkitan Luffy dengan buaya iblisnya Nika itu, Zunisha berteriak-teriak gembira. Tak salah lagi, aku mengingat genderang pembebasan ini. Momonosuke Joy Boy telah kembali. Yaitulah yang dibilang oleh sang gajah purba itu. Ratusan tahun sudah nih, akhirnya penantian itu terjadi lagi. Dua makhluk yang dianggap memiliki ukuran tak normal itu tentu Nika juga bisa berubah menjadi raksasa. Kemungkinan memang sejak awal pertemuan mereka itu Zunisha sudah ada firasat bahwa Luffy ini mengingatkan seseorang karena bisa menggunakan Voice of All Things. Nah, jika kalian penasaran tentang hubungan yang krusial di antara keduanya nih, dan hipotesa di antara dua makhluk yang satu ini, karena dari sini kita akan kupas lebih dalam nakama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, kalau kita semua mengingat tepatnya di saat Alpang Hazard sendiri, di sana semua kru Mugiwara dikejutkan ada seorang gajah purba raksasa 20-an meter lah yang menghalangi langkah mereka. Tapi sebenarnya dia itu membawa sebuah pulau besar di punggungnya loh, dan itulah Pulau Zou. Tempat di mana para suku Ming ada di sana, dan itu juga terdapat sebuah batu raksasa Poneglyph. Zou dan Zunisha adalah satu tempat yang sama. Yang menarik kala itu di punggung Zunisha inilah Luffy mendengar sebuah suara aneh yang mengganggunya. Bahkan Momonosuke juga merasakan hal yang sama. Dia berbicara kepada Zunisha nih. Sekarang kita tahu kan ya, itu adalah Voice of All Things, dan kemampuan ini tak dimiliki oleh semua orang. Bahkan Roger bersama dengan Oden sendiri juga lebih dulu mengalaminya. Kala itu ramai teori jika Zunisha yang awalnya adalah peliharaan dari Joy Boy itu pada masa lalu seharusnya membantunya, tetapi dia malah membuat sebuah kesalahan besar, atau beberapa orang yang menganggapnya itu 800-an tahun lalu Zunisha itu membuat kejahatan yang tak terlupakan. Dia sempat tertulis dalam jurnal Oden nih. Bahkan kala itu juga ada yang menganggap nih jika Zunisha kala itu mendapatkan kutukan dari seseorang ketika harus menyelamatkan sesuatu. Beberapa teori liar kala itu entah benar atau tidak itu menganggap bahwa tengkorak di Onigashima itu berhubungan dengan Joy Boy loh, dan Zunisha seharusnya berada di Wano untuk melakukan sesuatu. Karena dari beberapa informasi nih, di era Joy Boy itu manusia atau makhluk saat itu berukuran sangat tinggi dan bisa dibilang raksasa lah ya. Meski konfirmasi kebenarannya itu juga belum pasti. Tetapi kala itu nih, ketika pertempuran Kaido berlangsung bersama Luffy, Zunisha akhirnya datang dan ia sadar betul jika seorang yang telah lama ia tunggu kini muncul kembali nih. Dia merasakan bahwa genderang perang Joy Boy sudah mulai terbangun. Di saat itulah bahkan Zunisha juga merasakan keberadaan Momonosuke dan mereka sempat berbicara menggunakan Voice of All Things. Bukankah ini terdengar menarik dan semakin seru? Nah, saat itu nih Zunisha juga sempat menuju Wano Kuni kan ya. Bahkan kala itu semua sangat penasaran ketika Luffy itu membangkitkan awakening Nika Dua Matahari. Zunisha sudah mulai mendekati nih, tetapi nasib berkata lain. Pada akhirnya gajah tersebut putar balik dari Wano Kuni sekarang ini, karena pada akhir pertempuran tersebut Momonosuke itu belum berniat membuka perbatasan Wano, karena ia menganggap masih ada musuh atau penyusup yang berada di sekitaran Wano Kuni sendiri. Itulah kenapa ia mengurungkan niatnya itu dan bertahan sebentar lagi. Kala itu pula nih kita berpikiran bahwa yang menjadi kunci untuk pembangkitan Pluton di Wano Kuni ini adalah pembukaan perbatasan itu kan. Salah satu cara untuk membuka perbatasan itu adalah menghancurkan tembok yang mengelilingi Wano Kuni. Salah satu hal yang bisa dilakukannya adalah dengan merubuhkan atau melakukan sesuatu dengan dinding super besar dan tinggi tersebut. Tentu bukan dengan kekuatan manusia kan ya. Kita pasti juga berpikiran sama lagi nih, jika Zunisha ini adalah alat untuk menghancurkan dinding tersebut, karena kekuatan dan ukuran yang besar itu sudah menjadi referensi nyata sebuah makhluk yang bisa merobohkan dinding yang ukurannya tak main-main pula. Aksinya mengajar Jack dan kelompoknya itu mungkin sudah memperlihatkan clue kala itu. Jika kelak seperti itulah cara Zunisha mengayunkan dinding besar tersebut dan membuka perbatasan bumi Wano Kuni dengan kekuatannya. Nah, jika memang benar nih Zunisha sudah ada di era kerajaan kuno
kuno sendiri. Mungkin informasi simpang siur kala itu ada peliharaan atau hewan milik raja di kerajaan kuno tersebut masuk akal. Itulah kenapa Zunesa sampai kapanpun juga terikat dengan bumi para samurai Wano Kuni sendiri dan juga Joy Boy. Bahkan validasi tambahan ini ada pada pengungkapan Dr. Vegapunk sendiri di saga Egghead-nya. Di momen ia melihat Luffy berubah ke wujud putih Nikanya itu, Vegapunk meyakini bahwa jenis buah iblis Luffy dan jiwa Nika itu tak pernah ada dalam ensiklopedia Akuma no Mi sendiri. Ini hanya ada dalam catatan manuskrip kuno dan terhubung dengan kerajaan besar. Nah, perkataan dari Dr. Vegapunk itu semakin menguatkan kan jika memang ada hubungan antara Nika dan Zunesa. Dan kebangkitan Luffy dengan Nika itu kemungkinan juga dianggap oleh sang gajah purba tersebut adalah genderang pembebasan sang Joy Boy yang dikenalnya di masa lalu itu. Artinya hipotesa ini kita mungkin mengatakan bahwa Joy Boy adalah gelar pria yang memiliki kebebasan paling tinggi nih dan kekuatan yang bisa membuatnya menjadi raksasa. Tentu yang paling utama adalah kedatangannya membuat semua orang bahagia dan tersenyum. Karena nih, Joy Boy itu diketahui mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu menyatukan semua ras yang ada di dunia di tempat yang sama. Selain itu, Joy Boy juga diketahui menjanjikan kepada Poseidon bahwa dia akan membawa semua ras manusia ikan ke daratan di mana mereka akan bisa nih dengan bebas berpergian kemanapun tanpa adanya diskriminasi dari ras yang lain. Itu pula lah yang mungkin juga pada akhirnya didapatkan oleh Zunesa dari Joy Boy. Sekarang ini dia benar-benar bereaksi kan ya. Sejak 800-an tahun lalu seolah-olah buah iblis itu melarikan diri dari pemerintahan dunia. Hal seperti itu juga tak mustahil karena ada tekad yang berada dalam buah iblis itu sendiri. Ditambah lagi buah itu memiliki nama dewa. Nama lain dari buah iblis karet itu adalah buah iblis manusia hewan spesial monster ilusi berbentuk Nika. Mereka masih mengatakan lagi, tubuhnya memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung sesuka hati, membawa senyuman untuk manusia. Prajurit pembebasan itu disebutkan juga sebagai dewa matahari Nika. Sekarang ini dari episode One Piece nih, kita benar-benar menyaksikan bagaimana Nika sang Joy Boy yang dianggap oleh Zunesa tersebut sudah melakukan teknik pamungkasnya kan kemarin itu, pukulan Bajrangan Hanuman. Itu akan menjadi serangan tinggi dari Nika sendiri yang akhirnya menjatuhkan Yonko Kaido. Nah, sejak saat itu fajar dunia baru dari Wano Kuni terlahir kembali dan matahari terbit hangat dari sana nih. Nah teman-teman, sejak saga Wano Kuni berakhir itu malah akan menjadi perjalanan menarik lagi loh buat hubungan Zunesa dan juga Nika sendiri. Pasalnya mereka pasti akan terlibat lagi setelah itu nih. Dan Zunesa sendiri perannya ke depan tak hanya mondar mandir di perairan Zou dan juga Wano Kuni saja kan ya. Tetapi jika Nika atau Momonosuke memang membutuhkannya, dia bisa segera ke sana dan membantunya menggunakan Voice of All Things. Jadi sudah sangat jelas ya nakama bahwa perjalanan gajah purba yang terhubung dengan kisah ratusan tahun lalu itu dia akan berguna di era saat ini. Setelah alur Wano Kuni dan berlanjut ke Egghead sendiri yang akan berakhir di sini itu, sang Joy Boy melanjutkan perjalanannya ke pulau raksasa Elbaf. Lalu apakah Zunesa sang gajah purba raksasa itu akan ikut terlibat di sana itu di pulau para raksasa sendiri? Menarik nih untuk kita nantikan kelanjutannya. So, cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai gajah purba Zunesa dan hubungan dekatnya dengan sosok raksasa Joy Boy yang mana itu terlahir dari tubuh Nika Mugiwara no Luffy. Nah, jika kalian ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan setelah nakama telah menonton video ini and will be come back again.